Ayo tenang aja. Yang penting Mas Gibran nggak usah khawatir, Mas Gibran. Di belakang jenengan ada saya. Mungkin itu saja dari saya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chandra saat ini berada di satukanindonesia.com dan juga berada di sebuah channel yang keren banget, JDI Pro Gibran. Baik, di samping Chandra sudah ada Bapak Maruli Tuasilaban, sosok yang luar biasa, yaitu Ketua Relawan JDI Pro Gibran. Baik Pak, apa kabar nih Pak? Puji Tuhan, syukur Alhamdulillah Mas Chandra. Berjumpa lagi kita di kanal yang sangat membanggakan ini, yang sangat cakep dan keren ini. Jaringan Damai Indonesia Pro Gibran. Baik. Kata damai ini menarik sekali, Mas Chandra. Iya. Dan tentunya kita juga cinta Indonesia, cinta persatuan Indonesia. Selamat jumpa kembali dengan Mas Chandra dari satukanindonesia.com. Baik. Nah, begini Pak, Chandra harus bertanya kepada Bapak nih ya, pimpinan dari JDI Pro Gibran. Iya Mas Chandra. Beberapa waktu lalu ada sebuah pengajian ya di Solo ya, dan itu mengundang kiai yang luar biasa, yaitu ada Gus Kausar ya, kemudian Gus Ikdam dan juga kiai-kiai yang lainnya diundang juga. Nah kemudian di situ hadir juga anaknya Pak Jokowi Pak, yaitu Gibran, yang saat ini bawa dukung nih di pengajian itu. Dan apalagi di situ ada yang namanya Gus Ikdam ya, atau Gus Kausar yang luar biasa untuk jamaahnya ya. Ribuan jamaahnya, baik jamaah offline-nya atau mungkin yang hadir, dan juga jamaah yang streaming Pak ya, atau jamaah online-nya nih. Nah, menurut pendapat JDI Pro Gibran apa nih Pak, ketika Gibran istilahnya mendekati ulama ya, atau mungkin hadir di situ, gimana Pak? Baik Mas Chandra, ini menarik ya. Diskusi kita terkait dengan kehadiran seorang tokoh muda, anak bangsa yang ikut berkontestasi pada Pilpres 2024 nanti, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pasangan capres nomor 2 Prabowo ya. Informasi dan tentu langkah-langkah yang dilakukan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka, berkomunikasi, silaturahmi, dan juga membangun tali persaudaraan dengan tokoh ulama, pimpinan umat, itu tentunya merupakan kebanggaan bagi kita. Tentu kita dukung penuh. Kita dukung penuh Mas. Kenapa? Karena dengan perjumpaan seorang tokoh calon pemimpin kita dengan pimpinan spiritual dalam hal ini ulama, yang kita dengar dan kita baca, kita ikuti ceramahnya di YouTube dan di berbagai media sosial, tentunya nama Ustadz Gus Idam. Gus Idam ini, Gus Kausar, Gus Idam ini luar biasa Mas Chandra. Artinya sekarang jemaatnya itu sudah dalam jumlah yang sangat banyak bahkan untuk ribuan ribuan Mas Chandra. Itu tidak timbul atau tidak bisa terjadi seketika, tapi pasti ada alasannya. Artinya ada sebabnya, artinya ada alasan pembenarnya. Ya, kenapa saya kita sampaikan demikian? Segala sesuatu ada dasarnya, Mas. Benar. Segala sesuatu itu ada yang menggerakkan. Segala sesuatu ada dasarnya. Dalam artian begini, kalau Ustadz Gus Idam itu adalah sekarang ini sudah banyak jamaahnya, tentunya ya memang dari perbuatan, dari ceramah, dari apa yang dia sampaikan, khotbah-khotbahnya kepada umat, kepada jemaahnya, ya berarti kan ini memberikan sesuatu yang memenuhi kebutuhan aspek spiritualitas daripada jemaah itu sendiri. Kalaulah ceramah atau apapun namanya, ceramah dan perbuatan dari seorang ustadz atau pimpinan spiritualitas kita, pimpinan umat itu tidak satu dengan perbuatannya, itu akan ditinggalkan Mas Chandra. Dan pemirsa juga ini perlu menjadi sebuah pemikiran. Baik, tidak hanya di dalam dunia spiritualitas Mas Chandra, di dalam kepemimpinan
itu dibutuhkan satu kata dengan perbuatan. Artinya apa? Keteladanan. Dan itulah yang sebetulnya menjadi harapan dari bangsa ke depan. Dan kalau ada seperti Ustadz yang kita dengar begitu, ini kita dengar ini sudah jutaan Mas subscribe-nya. Sudah jutaan ini. Terlepas bagaimana proses ini menjadi 1 jutaan ini subscribe daripada official dari Ustadz Idam Idam ini kan. Ini harus kita apresiasi. Berarti kan apa yang disampaikan oleh Ustadz ini berarti kan baik adanya. Berarti kan ini menjadi jawaban atas kebutuhan aspek spiritualitas dari jamaah. Tentu ini kan tidak, itulah menjadi alasan mengapa kita dengar dan kita tracing, ini masih muda ustadznya Mas. Masih muda. Tapi jamaahnya sudah ribuan. Dibanding dengan tokoh-tokoh agama yang lain itu ya mungkin tidak seperti ini. Artinya apa? Inilah yang membuat berarti ini ya apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan, perbuatannya menjadi jawaban bagi umat, sehingga jamaahnya bermultiplikasi dengan luar biasa. Ya kan begitu Mas Chandra. Nah demikian halnya kalau seorang Mas Gibran Rakabuming Raka datang ke sana, datang ke pengajiannya Ustadz ini berarti kan sesuatu yang baik Mas, kita dukung. Oleh karenanya tentunya karena memang kita ini kan bangsa kita ini terdiri dari berbagai elemen. Kita juga meyakini bukan hanya di Islam seperti itu. Pasti ada untuk misalkan di Hindu, di Buddha, di Kristen Protestan maupun di Kristen Katolik, pasti ada yang seperti ini Mas Chandra. Nah, tokoh-tokoh yang seperti ini kita dukung dan kita doakan supaya semakin lebih banyak, Mas. Ini jauh ini yang sebetulnya dibutuhkan untuk menjaga keutuhan, ketentraman, kenyamanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan menjadi celaka kalau tokoh datang ke orang-orang yang sering membuat provokasi, ya kan, ceramah-ceramah yang memecah belah persatuan, yang menghancurkan, membangun kebencian di luar agamanya, kan begitu Mas, ya kan? Nah, hal-hal seperti itu yang kita tidak respect lah. Tapi kalau ada seperti ini, ustadz seperti ini datang banyak dan ceramahnya itu memberikan keteduhan, memberikan siraman rohani yang menyejukkan hati sanubari setiap jamaah, itu kita dukung. Itu kita apresiasi. Dan tidak hanya di Islam. Dan kita berharap juga ke pimpinan-pimpinan umat, pimpinan-pimpinan spiritual lainnya di luar agama Islam misalnya, di Buddha maupun di Katolik maupun di Hindu, ya ini juga perlu didatangi. Terlepas misalnya ini soal itu tentunya setiap kita kan soal di akidah ataupun di ajaran setiap agama pasti ada patronnya, iya kan? Nah kalau tentunya ini untuk misalnya kalau itu ajaran Islam, ya bagi yang berkeyakinan Islam, ya itu memang ya menjadi pedoman. Nah soal misalnya ke yang lain kan yang bersifat, karena setiap agama pasti tentunya spiritnya ajarannya adalah untuk kebaikan Mas Chandra. Kebaikan tentunya untuk menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan kita berbangsa dan bernegara. Begitu Mas Chandra. Beberapa waktu lalu pada saat itu ya, dalam hal ini Gus Idam juga mengatakan nih, kurang lebihnya kata-kata Gus Idam itu adalah tenang saja Mas Gibran, aku ada di belakangmu gitu. Mengatakan seperti itu Pak. Itu gimana Pak? Komentar Bapak? Ini sesuatu yang baik. Saya kira jangankan ke Mas Gibran Rakabuming Raka, tokoh seperti Gus Idam, siapapun yang datang ke beliau untuk minta doa dan dukungan, untuk didoakan, saya kira pasti akan memberikan hal yang sama. Karena apa? Itu kan akan memberikan keteduhan kepada semua pihak. Ya mau capres nomor urut 2 nomor urut 3 atau nomor urut 1. Hadir seperti itu, datang untuk meminta doa dan tentunya untuk ya katakanlah untuk memberikan spirit, membangun spiritualitas. Saya kira itu hal yang wajar dan tentunya itu sesuatu yang baik. Dan saya kira tidak ada yang perlu diperdebatkan dengan soal pernyataan yang disampaikan Ustadz Gus Idam itu Mas. Itu sesuatu yang baik dan tentunya itu adalah memberikan keteduhan untuk mengayomi semua. Nah terlepas
nanti di TPS Gus Idam milih siapa? Gus Idam milih siapa? Yaitu urusan pribadi beliau, urusan pilihan dari urusan pribadinya Gus Idam. Karena memang waktu itu juga Pak, anaknya Caimin ya, dan anaknya Anies Baswedan hadir itu di Sabilo Taubah Blitar. Gitu. Gitu. Nah itu yang maka kita sampaikan. Tentunya seorang Ustadz Idam ini kan tentunya pasti akan membawa misi perdamaian lah. Iya Mas, karena ajaran kebaikan toh. Agama itu kan pada hakikatnya kan mengajarkan kebaikan, mengajarkan bagaimana sesama umat manusia itu bisa hidup rukun. Apalagi bangsa kita kan menganut ada Pancasila yang memberikan jaminan bagi setiap yang berkeyakinan menjalankan ajaran agamanya masing-masing sebagaimana Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu Mas Chandra, saya kira itu sudah tuntas dan adalah sikap yang arif dan bijaksana. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Idam itu baik sekali. Chandra pada waktu itu juga pernah dengar ya, kalau Bapak kalau nggak salah ketua PGI ya? Ya, saya ketua. Kebetulan kita PGI itu adalah Perhimpunan Pemuda Gereja Indonesia. PPGI. Iya, PPGI. Persatuan Perhimpunan Pemuda Gereja. Oh, Perhimpunan Pemuda Gereja. Oh, Indonesia. PPGI ya? PPGI. Oh, PPGI ada di Indonesia ya? Bukan pendeta Mas Chandra, bukan. Oh, gitu ya. Ya, saya bukan sebagai pendeta. Baik. Oke, ketua. Tapi Perhimpunan Pemuda Gereja itu adalah organisasi wadah bagi pemuda-pemudi gereja lintas denominasi gereja Kristen, Protestan maupun Katolik. Itu teman-teman ternyata komentar dari beliau ya, sebagai seorang terkait tadi JDI juga, termasuk ketua PPGI juga luar biasa. Dan kita bisa dikatakan salut ya sama beliau yang luar biasa, dan beliau tadi berpandangan sangat luas juga ya, ketika seorang ulama atau mungkin seorang pendeta juga atau seorang pemuka agama lah ya, itu adalah pembawa misi perdamaian. Artinya pemilihan 01, 02, 03 tetap harus berdamai siapapun pilihannya, dan nggak ada salahnya Pak mau berkampanye barangkali. Terima kasih Mas, tadi kita sudah terus informasi yang luar biasa. Iya, artinya topik kita hari ini terkait dengan kehadiran dari Mas Gibran Rakabuming Raka di acara pengajian. Di acara pengajiannya ulama kita, Gus Idam, itu adalah sesuatu yang baik dan kita dukung. Tentunya juga kepada yang lain juga, karena spirit daripada beragamanya kita ini, adanya jaminan kita beragama, berketuhanan yang Maha Esa, itu adalah spirit untuk menjaga persatuan dan kesatuan, keutuhan kita sesama umat manusia di dalam konteks berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita juga mendorong bahwa baik Pak Prabowo, kita sebagai JDI, relawan dari pasangan calon presiden nomor 2 Prabowo Gibran, Pak Prabowo dan Mas Gibran, kita juga mendorong untuk bertemu, untuk urun rembuk atau paling tidak berdialog. Baik. Apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi pesan sebagai bagian daripada anak bangsa, dan jika dipandang perlu apa yang menjadi pesan moral, pesan spiritualitas daripada setiap tokoh, setiap ulama atau kepimpinan agama, dapat memberikan masukan dan saran kepada calon pemimpin kita Pak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming Raka dalam konteks aspek spiritualitasnya. Kita dukung, dan kita berkeyakinan hal itu dapat dilakukan oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka. Perlu kita sampaikan bahwa kami dari Jaringan Damai Indonesia Pro Gibran juga pernah menginisiasi ada beberapa pimpinan pendeta. Ini di dalam YouTube kita sebelumnya Mas Chandra, yang namanya Ibu Sisil dan pendeta Antonius Nathan itu mengajak kami untuk berdialog, berdiskusi. Ada ini beberapa pendeta yang tergabung dalam forum pimpinan Kristiani nasional, yang ketuanya itu adalah Pak Pendeta Nus Remas. Kita sudah berdialog dan sudah YouTube-nya sudah kita upload, sudah ada di satukanindonesia.com dan di @JDI garis datar Pro Gibran, itu sudah kita upload. Dan juga sebab Pak Pendeta Suyapto Tandi Wisesa
sebagai sekretaris dari Forum Pimpinan Kristiani Nasional itu pernah mengajak kita untuk bagaimana bersama-sama pendeta yang tergabung dalam Forum Pimpinan Kristiani Nasional ini bersama-sama ketemu dengan Pak Prabowo. Nah, itulah spirit atau pesan yang pernah disampaikan oleh Ibu Sisil dan Pak Pendeta Antonius Nathan itu. Tujuannya apa? Bagaimana pendeta-pendeta yang tergabung dalam Forum Pimpinan Kristiani Nasional dan pengusaha Kristen itu mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesan, harapan, doa dan dukungan kepada Pak Prabowo. Baik. Namanya waktu itu dialog. Ini Forum Pimpinan ini ingin berdialog dengan Pak Prabowo. Itulah makanya kita pernah mengkomunikasikannya baik langsung dengan Pak Prabowo itu di tanggal 19 Januari pada saat Pak Prabowo ada di PGI, ketemu dengan Ketua Umum PGI dan pimpinan PGI. Pada saat itu kita sampaikan, kita dari Jaringan Damai Indonesia menyampaikan aspirasi pendeta, pimpinan Kristiani Nasional dan beberapa pengusaha Kristen yang tergabung di dalam Forum Pimpinan Kristiani Nasional ingin bertemu dengan Pak Prabowo dengan konteks namanya dialog, mau berdialog. Nah, artinya kembali ke pertanyaan klausul yang disampaikan Mas Chandra tadi, jangankan ke kita berharap tidak hanya kepada ulama. Pak Prabowo dan Mas Gibran bertemu, berdialog, iya kan? Dengan pimpinan Kristiani Nasional lain pun, atau dengan pimpinan-pimpinan agama yang lain pun, entah pun dari Hindu, Buddha, Konghucu, saya kira hal yang wajar. Seorang Pak Prabowo maupun Mas Gibran melakukan dialog. Nah, hal yang samalah pernah kita lakukan, tapi waktu tidak memungkinkan dan tidak memadai. Keinginan dari pimpinan Forum Pimpinan Kristiani Nasional ini tidak memungkinkan lagi untuk berdialog. Lalu terakhir percakapan kita dengan Pak Nusremas selaku ketua forum itu sendiri menyampaikan bahwa itu pada hari Jumat 2 minggu yang lalu tidak relevan lagi untuk berdialog. Kalau memang mendoakan dan sekaligus mendukung, itu jauh lebih bagus. Dan itu kita sudah muat dan upload itu percakapan kita dengan Pak Nusremas. Nah, jadi ya harapan kita, dan jika memungkinkan, saya kira soal dukung-mendukung ini sampai dengan masih sebelum pencoblosan, saya kira masih memungkinkan. Dan kita dari Jaringan Damai Indonesia Pro Gibran, relawan yang terdaftar di Sekretariat TKN membuka diri untuk berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk dengan Forum Pimpinan Kristiani Nasional tadi yang digagas oleh Ibu Sisil dan Pendeta Antonius Nathan untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Dan kita juga dari JDI tentu akan melakukan hal yang sama, berdialog dan menyampaikan gagasan-gagasan dan juga pemikiran sekaligus memberikan doa dan dukungan supaya Pak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka bisa terpilih dan kelak terpilih mampu membawa bangsa kita sesuai dengan cita-cita, visi, misi dan program yang sudah ditetapkan oleh pasangan capres nomor urut 2. Begitu, Mas Chandra. Kemudian dikit lagi Pak ya. Jadi intinya kalau mungkin dari Chandra dengarkan dari paparan Bapak tadi itu, intinya itu Bapak memberikan apresiasi lah kepada para jamaah Gus Idam juga lah ya, dalam yang sudah hadir juga di acara itu ya Pak ya. Sudah pasti Mas, artinya kita senang dan bangga rakyat kita ini selalu akrab dan dekat dengan pimpinan-pimpinannya, selalu dekat dengan seperti Gus Idam. Kenapa? Ya itu adalah tempatnya jemaah mendapatkan penguatan secara spiritualitas, sehingga bersemangat dan bergairah dan mempunyai pedoman, mempunyai pegangan dalam menaungi, dalam menapaki hari-hari kehidupan sehari-hari ini, Mas Chandra. Ini itu kita jangan banyak maksiat, dekati ulama. Oh iya, itu Mas, itu pesan kita. Yang non Muslim tadi dekati pendeta, dengan pendeta. Ya, sharing tentang bagaimana menjalani kehidupan berdasarkan ajaran agamanya, kan begitu ya Mas Chandra. Untuk membangun bangsa Indonesia ini. Tentu semangatnya konteks berbangsa dan bernegara. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Chandra. Hari ini. Baik teman-teman, begitulah
ya para pemirsa dan juga teman-teman garangan-garanganwati ya, dari sisi jamaahnya Gus Ikdam, pokoknya Bapak memberikan apresiasi nih kepada teman-teman semuanya, dan juga tadi sudah komentar terkait dengan Gibran yang berada di suasana pengajiannya Gus Ikdam dan Gus Kausar. Saya Chandra, satukan.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa tanggal 14 Februari 2024, tinggal sebentar lagi, jangan lupa datang ke TPS, pilih pasangan capres nomor urut 2 Prabowo Gibran.